Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisa Patri dengan NIM 23512-0012. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis akad transaksi yang digunakan pada platform Lazada. Jadi ada akad pertama, yaitu akad murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan. Nah, seperti yang kita ketahui, murabaha merupakan jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungannya yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, yang dimaksud dengan harga perolehan ini bisa seperti harga produksi, sedangkan untuk margin keuntungan dia ini selisih harga antara harga perolehan, seperti itu, selisih harganya atau keuntungannya. Nah, adapun ciri-ciri dari murabaha. Yang pertama ada penjual ini menyebutkan harga jual secara terbuka. Jadi pada ciri-ciri murabaha ini penjual menerapkan prinsip transparan. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua adalah barang sudah ada. Jadi maksudnya adalah stoknya ini sudah ada di penjual, sudah dimiliki, hanya tinggal siap diserahkan kepada pembeli, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga adalah pembayarannya ini bisa dilakukan mau tunai ataupun cicilan, tergantung kebutuhan masing-masing individu. Nah, untuk contoh penerapannya dalam Lazada pada akad murabaha ini, misalnya pengguna mau beli suatu produk, misal laptop. Nah, harga laptopnya ini misal 3.500.000. Nah, harga laptop 3.500.000 ini sudah mencakup pada margin keuntungan yang ditentukan oleh penjual, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Moho Rizky dengan NIM 235120023. Nah, selanjutnya yaitu akad salam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akad salam. Nah, akad salam adalah akad jual beli yang mana pembeli membayar harga barangnya terlebih dahulu, kemudian barangnya dikirimkan di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk di rukun akad salam. Rukun akad salam terbagi menjadi 5. Yang pertama, penjual, pembeli, uang, barang yang ingin diserahkan, dan ijab kabul. Nah, kemudian lagi akad salam ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya pembayaran yang lebih dahulu, kemudian barangnya dikirimkan setelah pembayaran, dan yang ketiga, barangnya itu harus jelas atau spesifikasi barangnya itu harus jelas. Kemudian dalam e-commerce seperti Lazada, seringkali kita mendapati para pembeli barang membayar barangnya terlebih dahulu melalui transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit lainnya. Kemudian barangnya akan diserahkan di hari yang akan datang. Nah, transaksi-transaksi seperti inilah sangat mirip dengan akad salam, yang mana akad salam saja tadi kita ketahui, kita membeli barang, kemudian kita membayarnya, dan kemudiannya lagi barang tersebut akan dikirimkan kepada kita. Nah, contoh penerapan akad salam di Lazada itu seperti misalnya kita membeli HP, handphone, kemudian setelah kita membeli, kita melakukan transaksi pembayaran, dan setelah kita melakukan pembayaran, barangnya itu akan dikirim di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 235120020. Analisis akad selanjutnya yaitu akad ijarah atau akad sewa-menyewa. Nah, ijarah adalah akad sewa atas jasa atau manfaat dari suatu barang, bukan kepemilikan barang tersebut. Dalam transaksi ini, yang disewakan adalah manfaat suatu penggunaan, suatu objek, bukan barang itu sendiri. Ada 3 ciri-ciri akad ijarah ini. Yang pertama yaitu ada manfaat yang diberikan. Nah, ijarah ini adalah sewa-menyewa. Jadi, yang diberikan dalam transaksi ini adalah manfaat dari suatu objek, bukan kepemilikan atas objek itu sendiri. Contohnya itu menyewa software, menyewa gudang, menyewa kendaraan, dan atau menyewa jasa profesional.
Yang kedua, ada harga sewa yang dibayar. Jadi dalam ijarah ini, pihak penyewa wajib membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas manfaat yang diperoleh. Pembayaran bisa berupa sekali bayar atau dalam bentuk cicilan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, ciri-ciri akad ijarah yang terakhir yaitu ada waktu penggunaan yang jelas. Jadi, masa sewa itu harus ditentukan sejak awal, misalnya selama 1 bulan, 1 tahun, atau sesuai dengan kontrak. Nah, kejelasan waktu ini penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa dilaksanakan dengan adil. Contoh penerapan akad ijarah di Lazada. Nah, dalam konteks e-commerce seperti Lazada, ijarah ini memang jarang, tetapi tetap mungkin untuk diterapkan. Nah, contohnya itu penyewaan software berlisensi menggunakan voucher digital. Jadi contohnya Microsoft Office 365 Adobe Creative Cloud. Nah, biasanya pengguna ini membayar biaya langganan untuk periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Nah, pembayaran ini memberi hak untuk menggunakan software tersebut tanpa menjadikan pengguna sebagai pemilik software. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik dengan NIM 2351200014. Saya dari Ekonomi Syariah 1. Ya, baik. Di sini saya akan membawakan materi tentang potensi pelanggaran syariah dan solusi Lazada terhadap akad murabahah. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita mengenal apa itu akad murabahah. Nah, yang dimaksud akad murabahah adalah salah satu jenis akad yang dimana dalam sistem keuangan syariah yaitu akad jual beli, di mana penjual itu menyebutkan harga perbedaan barang dan margin keuntungannya yang diinginkan secara transparan kepada pembeli. Nah, di dalam masalah yang terjadi di Lazada yaitu tidak adanya kejelasan harga beli awal dan margin keuntungan, sehingga akad menjadi gharar atau dia tidak jelas. Nah, solusinya itu ialah pastikan akad tertulis dan transparan, menyebutkan harga pokok, margin, dan jangka waktu pembayaran. Nah, yang kedua itu hindari penggunaan kartu kredit yang menyebabkan bunga, sehingga dapat menghindari dari perbuatan yang namanya riba. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Ramadhani dengan NIM 2351200007. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya berjudul akad salam, yaitu barang tidak jelas, tidak tersedia, atau dikirim terlambat. Terdapat tiga solusi dari masalah tersebut, yaitu ada spesifikasi barang harus sangat jelas dan rinci. Dalam proses jual beli, penjual harus memberikan informasi lengkap dan jelas, yaitu mengenai ukuran, warna, kualitas, merek, waktu pengirimannya. Yaitu mengenai ukuran harus jelas, panjang, lebar, tinggi, volume, dan ukuran lain yang relevan. Dan warna, menyebutkan warna secara spesifikasi, bahkan jika perlu dengan kode warna atau contoh visual. Nah, sedangkan kualitas menjelaskan bahan, daya, tahan, fitur tambahan, dan standar mutu. Merek, menyebut merek resmi atau produk original atau tiruan. Nah, yang terakhir ada waktu pengiriman. Estimasi waktu pengiriman harus disebutkan dengan akurat, misalnya 2-3 hari proses kerja. Nah, ada solusi kedua, penjual harus profesional dan bertanggung jawab, yaitu ada 3 poin. Penjual harus menjaga reputasi dan komitmen terhadap konsumen. Yang kedua, harus bertindak profesional, tidak menipu, tidak menunda pengiriman, dan menjual produk sesuai yang ada. Dan yang ketiga, barang dikirim harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan sebelumnya kepada konsumen. Dan solusi terakhir ada guna skema Islam atau pihak ketiga, yaitu di mana ada 3 poin. Sistem rekber, yaitu rekening bersama atau escrow, adalah metode di mana dana tidak pembeli ditahan oleh pihak ketiga yang terpercaya. Dan poin kedua ada dana baru diberikan kepada penjual. Nah, setelah pembeli menerima barang dengan kondisi sesuai kesepakatannya. Dan ada poin terakhir, dalam konteks syariah, sistem ini selaras dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, kemudian potensi pelanggaran syariah pada akad ijarah serta solusinya di aplikasi Lazada. Nah, seperti yang kita tahu, akad ijarah ini sangat jarang dilakukan pada transaksi
di aplikasi e-commerce Lazada. Akan tetapi masih ada sebagian orang yang menggunakan akad ijarah untuk melakukan transaksi di aplikasi Lazada. Jadi setelah orang melakukan transaksi-transaksi ini, maka timbullah potensi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Salah satunya yaitu sifatnya tidak jelas atau produknya tidak jelas, dia dibeli atau disewakan. Nah, jadi bagaimana solusinya untuk menghadapi potensi-potensi tersebut? Jadi untuk menghadapi potensi-potensi pelanggaran tersebut, ada beberapa solusi yang diberikan, yaitu yang pertama, pisahkan antara jual beli dan sewa secara jelas, dan kemudian tuliskan durasi, manfaat, dan harga sewa secara jelas juga. Dan yang terakhir, hindari penalti keterlambatan yang menyerupai riba. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan sistem denda ta'wid atau sistem denda yang sesuai dengan syariah. Jadi dia ini kesepakatannya di awal dan jelas, serta juga dia tidak bersifat komersial. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila, NIM 2351201813. Di sini saya akan membahas solusi umum untuk platform e-commerce Lazada. Dalam kegiatan jual beli online seperti Lazada perlu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, ada beberapa solusi umum yang bisa diterapkan. Yang pertama, integrasi fitur syariah compliance. Platform e-commerce seperti Lazada dapat menyediakan fitur-fitur yang mendukung transaksi sesuai syariah. Salah satu contohnya yaitu dengan menyediakan pembayaran cicilan tanpa riba, yang artinya tidak ada bunga tambahan dari harga pokok. Untuk mewujudkannya, Lazada bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti BSI atau Bank Muamalat. Melalui kolaborasi ini, para pengguna bisa memilih metode pembayaran yang sudah dijamin bebas riba, dan para penjual dapat diseleksi untuk mengikuti sertifikasi halal agar produk dan bisnis mereka sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua, menggunakan marketplace syariah. Lazada juga bisa mencontoh atau bekerja sama dengan marketplace yang sudah berbasis syariah seperti Evermost, marketplace produk halal yang berbasis komunitas. Terus ada Amanah.id, platform pembiayaan syariah P2P lending yang membantu pembeli mendapatkan pembiayaan sesuai prinsip Islam. Terus ada Etis Indonesia, platform pembiayaan produk dan investasi berbasis syariah. Solusi yang terakhir yaitu edukasi konsumen dan penjual. Salah satu cara paling penting agar e-commerce menjadi lebih syariah adalah meningkatkan literasi keuangan syariah kepada pengguna, baik pembeli maupun penjual. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang akad dalam Islam seperti akad jual beli, salam, sewa, dan lainnya. Terus ada bahaya dan dampak negatif riba dan gharar. Yang terakhir, pentingnya kejelasan spesifikasi barang, harga, dan sistem pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai dalil dan fatwa yang berkaitan dengan pelanggaran syariah di Lazada. Nah, untuk dalil salah satunya itu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Pada hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, DSN MUI mengeluarkan fatwa menyebutkan bahwa setiap tambahan pembayaran utang karena waktu pelunasan diperpanjang adalah riba. Nah, dari ketiga hal tersebut, dari dalil, hadis, dan fatwa, dapat kita ketahui bahwa Allah melarang dengan tegas untuk kita memakan harta dengan jalan yang batil,
Allah melarang kita untuk menipu dan melakukan riba.